Di acara peluncuran buku Pemilu Kada Optimalisasi Sentra Gakumdu dan Peran Polri dalam penyelenggaraan pemilu yang efektif dan demokratis. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Novi Hanani ARMS yang terhormat, dan juga selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. M. Fadli SHMH, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sudarsono SHMH, yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dr. Muhammad Ali Safaat SHMH, yang kami hormati Kapolresta Malang Kota Komisaris Besar Polisi Dr. Leonardus Simarmata SOS SIKMH, dan yang kami hormati Bapak Ibu seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu atau yang mewakili. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara peluncuran buku Pemilu Kada Optimalisasi Sentra Gakumdu dan Peran Polri dalam penyelenggaraan pemilu yang efektif dan demokratis. Sebuah buku karya dari Bapak Komisaris Besar Polisi Dr. Leonardus Simarmata SOS SIKMH, bertempat di UB Coffee Kampus Universitas Brawijaya, dan tentunya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk membuka acara kita pada hari ini dan supaya lebih hikmat dan lancar, marilah kita awali dengan pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mari kita sejenak menundukkan berkepala sambil berdoa. Mudah-mudahan acara di siang hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang mengatur alam semesta ini. Tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Karena hanya atas kuasa dan izin-Mu lah pada siang hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka peluncuran buku Pemilu Kada Optimalisasi Sentra Gakumdu dan Peran Polri dalam penyelenggaraan pemilu yang efektif dan demokratis, karya Bapak Kapolresta Malang Kota Komisaris Besar Polisi Dr. Leonardus Simarmata SOS SIKMH. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai amal soleh kami kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon ridho dan kasih sayang-Mu. Bimbinglah kami dalam peluncuran buku ini sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas ilmu pengetahuan, dan berkahkanlah rizki yang Engkau berikan, serta jadikanlah semua dalam kegiatan ini menjadi tambahan bernilai ibadah kepadamu. Allahumma ya azizu ya ghafar, Duhai Zat yang maha mulia dan maha pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa ayah dan bunda kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami, dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, dosa saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi
وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Brawijaya kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Mufil Hanani, ARMS, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Leo yang pada hari ini bukunya akan dibedah. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya rektor, paling tidak ada 2 rektor di sini. Ini luar biasa sekali. Prof. Suko dan Prof. Haris, serta para guru besar, ada yang saya lihat Prof. Rahmat Safaat. Ini mungkin kalau sering bahas ini cocok nih, Prof. Fadli, Pak Dekan Fakultas Hukum, teman-teman yang lain yang hadir pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentu saja yang pertama marilah kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah, karena pada hari ini sungguh Tuhan memberikan kenikmatan yang luar biasa pada kita. Kita diberi kesempatan bertemu pada hari ini membedah buku, artinya kita mencari ilmu, dan insya Allah pertemuan ini juga sebagai amal ibadah untuk kita semuanya. Pak Leo sayang tidak ngomong ke saya sebelumnya. Kalau ngomong saya sebelumnya, saya kasih tempat tidak di sini, ya. Saya kasih tempat di Batu. Di Batu di sana ada UB Coffee, ada Cangar, ada tempat pertemuannya segala macamnya, gitu ya. Ya tidak apa-apa lah ya, tidak apa-apa. Biar teman-teman cuma biar tahu semua, biar Prof. Haris dan Prof. Suko ini yang jenuh dengan yang ada di sini lihat hawa segar di sana, biar tahu bahwa Brawijaya punya kafe di puncaknya di Cangar. Di Cangar ya, dingin sekali di sana, enak, sejuk begitu ya, sejuk sambil minum kopi di sana dan bisa pegang bulan di sana kan gitu ya. Karena tempatnya tinggi ya. Jadi sedikit promosi juga, tapi tidak apa-apa, di sini memang sering kedatangan tamu-tamu yang hebat-hebat. Pak Menteri juga minum kopi di sini, ada beberapa menteri yang menemani Pak Ali, mungkin teman-teman yang lain kan gitu, sambil ngerokok. Kalau saya ini sudah pensiun ngerokok ya. Tuhan sekalian, jadi luar biasa banyak buku ini memang sangat sulit menyusun buku itu. Bagi saya nulis jurnal internasional segala macam, tapi nulis buku itu wah butuh waktu yang istiqomah. Kalau buku itu memang dibuat dengan sungguh-sungguh. Dan Pak Leo yang kalau saya manggilin Dan, ya saya manggilin Dan, Pak Leo ini Dan, kan komandan kita di Malang ya. Dan Leo ini luar biasa, sudah Kapolres, ngambil sekolah, nulis buku, udah luar biasa. Menurut saya sangat-sangat luar biasa. Saya begitu jadi-jadikan, ilmu saya itu turun rasanya gitu ya. Ya biasanya saya selalu nulis jurnal, nulis buku, hilang, nggak sempat. Apalagi jadi rektor, ya ini sama nih, rektor ini ya. Ngurusi duit kurang atau tidak ini kan gitu ya. Bagaimana untuk ini, untuk itu, segala macamnya gitu ya. Jadi ilmu tanda petik Pak Kapolres sungguh sangat luar biasa pada hari ini. Tepuk tangan untuk Pak Kapolres kita. Dr. Leo gitu ya. Dan ilmu ini kalau kita meninggal ada 3 yang pahala itu yang tidak putus ya. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat begitu ya. Di samping anak yang soleh,
sodako jariah, kemudian ilmu. Dan ilmu itu apa? Selama bukunya ini dibaca, diamalkan, pahalanya tidak putus, begitulah. Ya, saya tahu dalilnya, tapi saya setelah saya jadi profesor nggak pernah nulis lagi buku, Pak Rahmat, ya. Jangan sampai ketularan saya, Pak Hadli, ya. Ya, saya dulu sebelum jadi profesor nulis buku-buku, ya. Seingat saya punya 6 buku. Ya, 6 buku yang saya sendiri nulis bersama teman-teman, lagi ada beberapa itu. Setelah saya profesor, mungkin sama dengan Prof. Haris itu, nulisnya mulai arah-arah sendiri, ya. Sebenarnya tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi saya berharap betul pada teman-teman ini. Itu saja dari saya. Lagi selamat. Dan Leo ini mudah-mudahan ini awal yang baik menulis buku. Dan Leo ini juga dosen di Universitas Brawijaya, betul ya kan, ya? Dosen, ilmunya lengkap dengan contohnya karena sudah ada di lapangan. Kalau Pak Rahmat, Prof. Rahmat ini kan ilmunya banyak, prakteknya ya agak kurang, ya gitu ya. Tapi kalau dan Leo ini prakteknya lebih banyak gitu ya, prakteknya lebih banyak. Kalau ini dikombinasikan antara orang-orang yang praktek di lapangan dengan orang produktif perguruan tinggi, mungkin sangat luar biasa. Itu saja, selamat. Dan Leo ini bukunya sangat luar biasa. Dia nulis buku itu sulit yang bukan main, sulitnya banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor Universitas Brawijaya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya kepada Bapak Dr. Muhammad Ali Safahat SAMH, disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, menurut para guru saya, banyak guru saya di sini semua guru besar, termasuk Prof. Dr. Suko dari Universitas Negeri Malang, gitu, guru besar hukum tata negara. Fungsi konstitusional polisi itu adalah memelihara ketertiban umum, keamanan, dan menegakkan hukum. Fungsi memelihara ketertiban dan keamanan umum itu sebetulnya dapat dilakukan tanpa menggunakan norma hukum. Jadi karena itu polisi kalau mau memberikan pelayanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum sebetulnya cukup untuk menjalankan norma sosial. Karena itu polisi pasti dituntut tahu tentang norma sosial, norma adat istiadat, kesopanan dan sebagainya. Kalau itu semua berjalan, tidak akan mungkin ada pelanggaran hukum. Tapi ketika sudah terjadi pelanggaran terhadap norma sosial, terhadap norma hukum, maka berarti harus ada aspek penegakan hukum dan polisi harus dipatuhi. Kepatuhan masyarakat terhadap polisi bukan karena pegang pistol Colt itu. Kalau dulu saya sering di desa-desa itu, di polsek-polsek kan pistolnya Colt begitu, atau tidak pegang revolver kan begitu, atau tidak hanya gara-gara bisa menangkap orang, tetapi sebetulnya kepatuhan itu dilandasi bahwa dia bertindak atas nama hukum. Dan bertindak atas nama hukum pun dalam masyarakat demokratis tetap saja bisa di-challenge. Pak Leo nangkap orang nggak sah, dipera-pera diangkat, kan gitu. Pak Leo misalnya menahan orang, ternyata di dalamnya ada tortur, dituduh pelanggaran HAM. Nah, karena itu mau tidak mau untuk menyelenggarakan fungsi memelihara keamanan, ketertiban publik, dan penegakan hukum, polisi harus dibekali pengetahuan yang membuat polisi bisa dipatuhi dan dihormati
adalah pengetahuannya, bukan karena dia semata-mata memegang kekuasaan untuk menggunakan kekerasan. Karena kalau kekerasan itu dilakukan tanpa adanya batasan dan koridor hukum, maka pasti akan di-challenge di mana-mana. Nah, karena itu pada siang hari ini saya sangat berbahagia sekali. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Leo yang sudah menerbitkan buku ini sebagai salah satu bentuk dari wujud nyata menurut saya transformasi Polri yang semula menjadi bagian dari institusi militer. Ya, yang namanya militer pasti hukumnya adalah hukum militer. Hukum militer itu ya pasti hukum kekerasan. Menjadi institusi sipil yang ada di masyarakat demokratis, yang pasti memerlukan proses penegakan hukum. Apalagi hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilihan yang kepentingannya sangat banyak sekali. Kepentingan partai politik begitu, kepentingan masyarakat pemilih itu, kadang-kadang juga kepentingan pimpinan tinggi Polri sendiri yang mungkin Pak Leo agak susah-susah gitu untuk menghindarinya. Nah, tapi itu semua kan harus dibungkus dalam koridor hukum. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Pak Leo, dan mudah-mudahan ini juga menjadi satu budaya yang baik di lingkungan kepolisian. Anak buahnya Pak Leo berarti nanti disekolahkan semua, S2 maupun S3, kan gitu, bisa di Brawijaya, di Fakultas Hukum, bisa nanti menjadi anak buahnya Prof. Fadli, kan gitu, yang sekarang juga menjadi KPS Ketahanan Nasional, dan mudah-mudahan itu lalu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pengembangan institusi Polri di masa yang akan datang. Demikian, sekali lagi saya mengucapkan selamat. Terima kasih juga kepada seluruh guru-guru saya, dan juga itu menjadi guru-guru Pak Leo yang ada di sini, kepada Pak Rektor yang sudah hadir bersama. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan ucapkan kepada Bapak Muhammad Ali Sahra atas sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah saat yang kita akan mendengarkan bersama-sama penyampaian gagasan ide penulisan buku oleh penulis. Untuk itu kepada yang hormat Bapak Komisaris Besar Polisi Dr. Leonardus Simarmata SSSIK MH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Nupil Hanani, Rektor Universitas Wisnuwardana, Prof. Sukro Wiono, yang kami banggakan juga Rektor Universitas Islam Negeri, Bapak Profesor Abdul Haris. Hadir juga di sini langsung Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Ali Safaat, Bapak Profesor Fadli, Bapak Profesor Ahmad Safaat. Hadir juga di sini promotor kami, pembimbing kami, Bapak Profesor Sudarsono, Profesor Abdul Rahmat Budiono. Ada Pak Dr. Sinal juga yang kami hormati dan kami banggakan. Ada kebetulan tamu kami khusus dari komisioner langsung KPU Provinsi, Ibu Rohani, matur sembah nuwun kerawuannya Bu Rohani. Juga hadir di sini dari Ketua KPU dan Bawaslu Kota Malang. Juga mungkin yang belum hadir, mungkin ada dari Universitas UMM, mungkin dihadiri langsung oleh Pak Dekan Hukum, mungkin juga dari Universitas Merdeka, mungkin ada perwakilan yang hadir. Yang belum mungkin sempat saya sebutkan juga mungkin dari para pejabat utama Polres. Izinkan kami menyampaikan bahwa secara singkat penulisan ini adalah penulisan disertasi kami yang berawal dari pengalaman empiris kami pada saat menangani pilkada di pemilihan kepala daerah di Batu pada saat itu. Dan hadir langsung di sana ada Prof. Jimli, beliau dosen kami di PT IKAN, dan langsung challenge kami
bagaimana kalau kamu tulis langsung ini sebagai bahan sebagai disertasi. Kebetulan Bu Rohani adalah ketua KPU Batu pada saat itu, dan kami langsung mencoba menyusun dan berkonsultasi. Ada beberapa memang permasalahan yang kami lihat di sana, baik itu secara filosofis maupun secara teori maupun juga secara hukum, sehingga ini merangsang kami melihat bagaimana Undang-Undang 10 tahun 2016 ini dalam implementasinya di dalam pelaksanaan pilkada. Kami memang langsung ada pertanyaan, mohon izin Prof, mohon izin Bu Rohani, ada pertanyaan kemarin langsung, kenapa pemilu kada? Kami sadar bahwa ini akan menjadi pertanyaan yang langsung akan kalau yang paham tentang rejim daripada pemilihan tidak pemilihan ini pasti akan langsung. Tulisan kami di dalam disertasi kami adalah pemilihan kepala daerah, dalam hal ini adalah gubernur, bupati, wali kota. Tetapi pada editing pada buku ini memang tertulis adalah pemilu kada. Ini adalah merupakan yang kita lihat kalau dulu memang di dalam 2004 itu masih menggunakan istilah daripada pemilu. Nah, ini yang kami mau ingin nyampaikan, bahwa di dalam penulisan kami ada satu kegalauan sebagai kami penyidik pada saat di Sentra Gakumdu, bahwa di dalam Undang-Undang 881 maupun juga di Undang-Undang 2 2002 tentang kepolisian itu ada satu konflik of norm ataupun juga konflik norma dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, khususnya di pasal 152. Di sana tertulis terkait dengan pemahaman terkait dengan Sentra Gakumdu antara Bawaslu, Polri maupun juga dengan Kejaksaan. Inilah yang menjadi satu benang merah sehingga kami menulis terkait dengan apa rasio legisnya, lalu juga implikasi yang dihasilkan dari pengaturan peraturan bersama yang dibentuk oleh 3 institusi ini, maupun juga bagaimana reformulasi yang akan disampaikan. Ini kami mohon izin, buku-buku ini mohon nanti langsung disampaikan. Kami mohon maaf Prof, Bapak Ibu sekalian, buku kami ini nanti baru secara resmi memang pada akhir Juni itu akan terbit dari Grasindo Gramedia. Ini kami minta mohon dipercepat, ada beberapa yang kami minta. Kami launching hari ini, sekaligus kami mohon pamit pada kesempatan yang berbahagia ini kepada para profesor, para guru besar kami, maupun juga kepada Bapak Ibu sekalian, karena kami akan segera meninggalkan Polresta Malang Kota untuk bertugas di Bareskrim Mabes Polri. Kami Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf bila di dalam pergaulan kami selama ini mungkin banyak hal yang tidak berkenan kepada guru-guru kami semua. Kami mohon dibukakan pintu maaf, dan insya Allah Pak Rektor, kami akan lanjut ke buku yang kedua nanti Bro. Siap, ini janji kami bahwa kami ingin juga nanti membaktikan diri kami, ilmu kami harus kami praktekkan nanti di alma mater kami. Sekali lagi ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Leonardo Simarmata. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Di tengah kesibukannya sebagai Kapolresta Malang Kota, tidak menyurutkan beliau untuk meluangkan waktu menulis sebuah buku dan karya yang sangat membanggakan kita semua tentunya. Karena begitu banyak kegiatan-kegiatan di kepolisian sendiri yang banyak ditangani, yang dipikirkan, yang diurus oleh Bapak, tapi masih sempat meluangkan waktu untuk menulis buku yang sangat membanggakan ini. Sesuatu yang luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Leonardo Simarmata. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara berikutnya bedah buku yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. M. Fadli SHMA. Kepada Bapak disilakan.
Selamat siang, yang saya muliakan para rektor, para guru besar, para akademisi, para dosen, para kolega, bapak dari Polri, Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih pada Bapak Kombes Dr. Leonardus Subarmata Permata. Saya diberi kesempatan, penghormatan untuk membedah buku ini. Pemilu Kada, Optimalisasi Sentra Gakumdu, dan peran Polri dalam penyelenggaraan pemilu yang efektif dan demokratis. Buku ini menarik menurut saya, bukan karena penulisnya ada di sisi saya, tapi persoalan Gakumdu ini memang persoalan yang rumit. Saya tahu persis Bu Rohani ini dari Bawaslu. Ini salah satu tema yang diawasi DPD RI pelaksanaannya, Bu. Saya ikut mengawasi dan ikut terjun ke beberapa kota di Indonesia. Aturan bersama itu bermasalah, Bu. Aturan bersama itu bermasalah. Dan ide menulis buku ini tidak sembarang orang, Bu, yang memberikan. Saya tanya pada Pak Leo, dari mana idenya? Ternyata yang memerintahkan itu mantan Ketua MK, Profesor Dr. Jimli Asidiki. Jadi karena rumitnya persoalan oleh Prof. Jimli, gitu Pak Leo ya. Nah, ini beliau ada di sini. Disuruh beliau yang Kapolres ini untuk meneliti buku itu. Nah, saya kira orang sekaliber Prof. Jimli tentu tidak akan memberikan ide kecil ya kepada seorang Kapolres yang sedang menempuh S3. Pasti Prof. Jimli, oh Prof, ide kayak begini aja kok harus diteliti. Pasti beliau berpikir sekian kali, ide yang diberikan haruslah ide yang bermutu, persoalan yang tidak gampang, dan ini penting untuk bangsa kita ke depan. Yang pertama, dari segi idenya saya apresiasi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya membaca bahasa kasarnya dari A sampai Z. Sudah saya baca dari awal sampai akhir, termasuk sambutannya dari Kapolri, sambutannya dari Kapolda, Pak Rektor, Pak Dekan ini memberi sambutan semua. Bagi saya luar biasa ya. Saya aja belum pernah mendapatkan kata sambutan dari Pak Rektor. Insya Allah Prof, sebentar lagi Prof, saya juga sedang nyusun buku Prof. Jadi saya nyuwun panjenengan berkenan sekaligus Pak Dekan. Ini sambutannya dari Kapolri, Kapolda, dari Kemenkumham, satu, Menko Polhukam, maaf, kemudian dari Rektor dan dari Dekan, lengkap semuanya. Saya ingin menyoroti satu sisi saja dari buku ini, tentang kerumitan yang bisa Bapak Ibu telaah di bab 4-nya. Bapak Ibu sekalian, peraturan bersama itu tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan bersama itu tidak ada. Justru karena tidak ada, ketika ditanya terus bagaimana dengan hierarkinya, Bapak Ibu sekalian, peraturan tertinggi itu Undang-Undang Dasar. Di bawahnya ada TAP MPR, ada undang-undang. Masing-masing kewenangan dari Kapolri, kemudian Kejaksaan, itu sudah ada undang-undangnya.
tetapi itu dicoba diterobos oleh peraturan bersama. Nah, ini biasanya penyidikan itu kan dimulai oleh kepolisian, selanjutnya penyelidikan. Nah, disitulah setelah selesai beres dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi di sini kejaksaan diminta berangkat bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini persoalan Bapak Ibu. Ketika undang-undang kalah dengan keputusan bersama menteri. Bayangkan Ibu-Ibu, kalau kritiknya Prof. Bagir begini Bapak Ibu sekalian. Di Indonesia ini banyak sekali diatur dengan surat edaran, peraturan kebijakan, pseudo-wetgeving. Tapi ini ternyata lebih efektif. Mengapa? Kalau diatur dengan peraturan menteri, bahkan peraturan presiden, undang-undang tidak efektif. Tapi begitu keluar surat edaran menteri, surat edaran presiden barangkali begitu, bahkan surat edaran rektor, ini lebih sakti. Coba Bapak Ibu, mohon maaf ini surat edaran rektor tentang COVID itu, wah, langsung jeret 1 hari baca semua, Prof. Tidak ada yang berani melanggar, padahal surat edaran itu. Mohon maaf Pak Rektor, ini saya bukan kritik dia Pak, saya hanya menyampaikan secara teori, kalau cuma surat edaran itu tidak ada konsekuensi hukumnya Bapak. Jadi sebenarnya surat edaran kalau pakai ini, masker ini, kalau tidak disandarkan pada peraturan yang lebih tinggi, misalnya peraturan menteri, peraturan rektor, itu tidak berakibat apa-apa. Tapi karena sudah membudaya, yang namanya surat edaran itu lebih sakti, takut semua. Padahal tidak ada apa-apanya, dilanggar boleh saja. Tapi kalau sudah ada peraturan rektor diikuti dengan surat edaran, nah itu berarti wajib, karena ada peraturan rektornya, dan itu boleh. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, peraturan bersama ini justru membudaya. Dan itu ternyata, mohon maaf sekali lagi, di lapangan lebih sakti dan lebih diikuti. Tetapi Bapak Leonardus, penulis buku ini, yang memang terus terang saya apresiasi, saya membaca betul bagaimana mengurai persoalan yang rumit semacam itu menjadi sedemikian mudah. Itu tidak mungkin kalau tanpa seperti Pak Rektor tadi sampaikan, kaya dengan pengalaman lapangan. Kalau tidak kaya dengan itu Bapak Ibu sekalian, teori ya teori. Para akademisi, Pak Dr. Anton mungkin yang mulai tadi sudah tahu persis bahwa teori ya teori, tetaplah teori. Pelaksanaannya di lapangan pasti akan berbeda. Dan apabila bertemu dua hal, seorang teoretisi yang memperkaya dirinya dengan praktek-praktek di lapangan, maka penjelasannya atau uraiannya itu akan mengenai sasaran tepat. Saya kira kelebihan buku itu ada di sini. Berpadunya dua lautan teori yang beliau kaji selama S1, S2, S3, diperkaya dengan praktek di lapangan selama bertahun-tahun. Saya mengikuti beliau ini mulai dari Kapolres Tamalang, pindah ke Batu, pindah ke Mojokerto, pindah ke Surabaya, pindah ke Malang. Dan ketika di Surabaya saya sempat diajak main ke Surabaya, dan saya tanya bagaimana pelaksanaan di Surabaya waktu itu. Pak Leo ini tidak tidur di rumahnya. Saya tanya staf-stafnya bagaimana Bapak menangani kasus-kasus. Beliau 24 jam berada di kantor, tidur di kantornya. Saya tanya tuh pada stafnya. Jadi 24 jam, betul Pak Leo, di kantor terus. Dan saya tanya kepada stafnya bagaimana beliau melahirkan karyanya ini. Jadi betul-betul dengan praktek di lapangan seperti apa dan ditulis di sini. Ini betul-betul bagi saya suatu kekayaan yang luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, banyak ahli yang memang sudah profesional di bidang pengajaran, tetapi kekurangan dalam praktek. Pak Leo ini mengetahui teorinya, juga kaya prakteknya. Saya kira itu salah satu kelebihan dari buku ini, dan insya Allah ini akan sangat berharga untuk memperkaya khasanah keilmuan, untuk mengajarkan praktek bagaimana hukum itu dijalankan dan bagaimana persoalan-persoalan di lapangan itu diselesaikan berdasarkan teori-teori hukum yang dipakai. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang paling penting untuk saya sampaikan. Tidak akan
berpanjang lebar. Satu sisi yang ingin saya sampaikan yang kedua, dari buku ini, dari pemahaman Pak Dr. Leo mencerna teori-teori, dari pembacaan terhadap buku ini kita akan tahu Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf, saya terbiasa menjadi seperti Prof. Novel tadi sampaikan itu. Sebelum profesor saya editor buku. Sampai hari ini saya editor tetap di buku hukum di Unifi Press. Masih menjadi editor beberapa jurnal nasional di Sumatera, di situ dua perguruan tinggi negeri, dan di Jawa ini ada satu menjadi mitra Bestari, dan satu lagi jurnal internasional, 2 jurnal internasional. Saya sempatkan Bapak Ibu sekalian, dan kita terbiasa. Saya kira insting menulis kita terasah karena kita terbiasa diberi tugas-tugas mengoreksi. Kita akan melihat ngalir ya. Bahasa ngalir itu kan terlatih, akibat terlatih. Kita bisa baca di buku ini Bapak Ibu. Saya yakin Prof. Novel, yang saya juga penggemar tulisan beliau ini, waktu di Kementerian Pertanian, saya sering baca tulisan Prof. Novel, karena saya juga mengkaji aspek pangan, Prof, hak atas pangan. Saya rujuk tulisan beliau, kita bisa melihat itu. Tulisan seorang pakar yang terbiasa menulis, itu seperti air, ngalir saja. Kenapa? Karena memang tangannya sudah ditakdir menjadi penulis. Tidak mungkin itu kalau tidak terlatih menulis, akan menjadi penulis yang handal. Pak Dr. Sinal itu dengan sendirinya kalau menulis sudah 300 serial tiap pagi itu ya. Tangannya ini gatal mungkin tiap pagi itu kalau tidak nulis. Dan setiap yang ditulis Pak Dr. Sinal di renungan alumni PDIH UB itu, kita bisa melihat aliran tangannya itu seperti dari atas ke bawah, dan tidak usah diajari lagi untuk menulis secara seperti itu. Karena Kulino setiap hari satu rangkaian pemikiran terus begitu. Dan kita melihat, saya tidak bermaksud memuji-muji Bapak Ibu, tapi di buku ini Pak Leo bisa mempertemukan tulisan itu dengan nyaman. Bahasanya juga teredit ini. Jangan-jangan di belakangnya juga ada pakar bahasa. Ini beda Bapak Ibu ya. Tulisannya bagus banget. Struktur bahasanya bagus, tulisannya bagus, memadukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, masuk. Padahal kendala kita, jangankan seorang praktisi, seorang teoretisi saja menggabungkan supaya nyaman dibaca dari atas ke bawah itu persoalan tersendiri. Apalagi beliau sibuk, dan biasanya kalau sibuk itu begitu nulis, ada tamu, ada acara, berhenti sebentar. Itu mengulang dari depan sudah menjadi persoalan tersendiri. Ketika akan diulangi, mungkin ada yang akan berulang. Nah, di buku ini terlihat ngalir sekali Bapak Ibu. Saya tidak promosi ya, tapi menyampaikan betul bahwa buku ini betul-betul berkualitas. Saya kira kalau Prof. Jimli meminta Pak Dr. Leo menulis buku ini, dan Pak Mahfud semula yang akan memberikan sambutan, menyetujui untuk memberikan sambutan di buku ini, saya kira apalagi Pak Kapolda menulis, itu bukan tanpa sebab. Saya menilai dan saya yakinnya bahwa buku ini memang betul-betul berkualitas dan patut untuk menjadi referensi untuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemilu. Saya kira itu Bapak Leo. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan bahasan yang mudah-mudahan tidak lama, tetapi bisa memberi gambaran secara global persoalan yang kita bedah pada bedah buku siang hari ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Semoga Pak Leo ke depan sukses, memberikan manfaat, ikut memberi kontribusi pada pengembangan keilmuan, khususnya di bidang hukum. Selamat Pak Dr. Leo, Pak Kombes Leo, yang sebentar lagi mungkin akan pindah ke Jakarta. Semoga di Jakarta dapat mengembangkan institusi Polri, tidak semata-mata di lingkup birokrasi, tapi juga keilmuannya ikut berkembang. Selamat, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. M. Fadli SH MH atas
bedah bukunya tadi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara kita lanjutkan. Bersama-sama kita mendengarkan sambutan dari promotor kepada Bapak Profesor Dr. Sudarsono, SHMH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati ya Pak Rektor, Prof. Lutfi, Bapak Dekan, Bapak Dr. Muhammad Ali Sapaat, Prof. Zuber, Rektor Wisnuwardana, dan Raja Rektor dari UI. Yang berbahagia Bapak Kombes Dr. Leonatus Simarmata, SOS, SIK, MH, para profesor yang lain dan para Bapak Ibu Dokter, setelah hadirin yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sore ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama dalam acara bedah buku ini. Sore ini saya merasa senang dan bangga. Ada 3 hal saya merupakan saya senang dan bangga. Pertama, saya dapat bahan untuk sambutan ini dari Pak Rektor dan dari Pak Dekan. Apa yang disampaikan Pak Rektor tadi tentang perlunya kemampuan memanage waktu, sehingga walaupun jabat tetap saja produktif. Itu luar biasa dari Pak Rektor. Dari Pak Dr. Ali, apa yang bisa kita petik tadi? Perlunya pengetahuan, khususnya bagi Polri di dalam melaksanakan tugasnya. Ini penting. Inilah ya yang menyebabkan pertama saya senang dan bangga. Yang kedua, saya senang dan bangga sore ini bisa bertemu bersama dengan para hadirin semuanya. Dan yang ketiga, saya senang dan bangga karena ternyata yang sekarang punya gawe ini langsung bukunya ternyata adalah orang yang dulu pernah saya bimbing kalau tidak salah ya. Betul, pada saat mengambil dokter di Fakultas Hukum. Kebetulan saya promotornya ya. Masih ingat Pak Dr. Lee ya? Ya. Saya kira lupa sama promotornya, ternyata tidak ya. ini yang menyenangkan saya. Saya senang Pak Leo hari ini bisa melaunching karya ilmiahnya yang berupa buku ini. Ya, apalagi Bapak seorang praktisi, seorang polisi yang katanya Pak Rektor memiliki kemampuan untuk memanage waktu sehingga tetap produktif. Apalagi tadi janji akan terbit lagi buku yang kedua. Luar biasa. Dan ini perlu diapresiasi. Tepuk tangan untuk Bapak Dokter ini. Ya, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, keberhasilan Pak Leo sore ini bukan datang tiba-tiba, tapi melalui sebuah proses pembelajaran. Ya. Dalam proses itu yang saya tahu, beliau Pak Dr. Leonatus Simarmata SOS, SIK ini, MH ini, beliau ini waktu itu tergolong mahasiswa yang rajin, tekun, dan bersemangat untuk belajar. Oleh karena itu wajar kalau saya ingat waktu ujian akhir, kalau tidak salah ini lulusan kedua dari angkatannya, betul ya? Dan pada saat itu berhasil ujian akhirnya itu, disertasinya itu dengan predikat cum laude. Betul ya? Ya, alhamdulillah, saya masih ingat ini. Kita tangan untuk beliau. Inilah Bapak Leonatus ya, Simarmata. Jadi memang memiliki kemampuan dasar yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan kemampuan dasar yang dimilikinya ini, Pak Leo ke depan bisa lebih meningkatkan pengabdiannya kepada bangsa dan negara ini. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk Pak Leo beserta keluarga. Selamat untuk UB khususnya Fakultas Hukum karena alumninya mampu untuk melaunching buku sore ini. Dan selamat untuk semuanya. Bila taqwa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Sudarsono, SHMH, atas sambutannya.
Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan tadi, maka berakhir pula acara peluncuran buku kita pada siang hari ini. Sukses selalu kepada Bapak Leonardo Simarmata dalam karyanya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya dan selanjutnya bisa berkarya lebih hebat lagi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk penegakan hukum dan pemikiran di dunia akademik tentunya. Baik Bapak Ibu hadirin, kami mengundang seluruh hadirin yang ada pada siang hari ini untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Ada kan? Oke. Oke. Iya, tunggu bubar dulu. Di sini ada ya? Ya, Baik, kami persilakan kepada seluruh hadirin untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri acara ini dengan menutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia paling labrak 10 tahun. Amin kita berangkat. yang penting masih ingat digantikannya ada. Mbak Darno apa lagi? Atau yang batu yang anu Mbak? Hasil banyak iki? Batu ae lek udah omat, kan baru berangkat. Oke, Mbak. Jadi kepala daerah.
Siap, nggak apa-apa. Kameranya di mana? Situ ya. Jadi buku ini adalah membedah bagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang saat ini masih digunakan oleh pemerintah maupun juga regulator dalam hal ini KPU dan juga Bawaslu untuk mengatur terkait dengan pemilihan kepala daerah baik itu gubernur, bupati maupun juga wali kota. Nah, undang-undang yang keluar tahun 2016 tahun nomor 10 ini kami menyorotinya dari aspek
sentra penegakan hukum terpadu di pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa peraturan bersama yang menjadi landasan hukum daripada pelaksanaan hukum pemilihan kepala daerah ini mengandung beberapa celah ya. Jadi ada yang saya sampaikan tadi, ada 3 permasalahan di sana. Yang pertama adalah permasalahan terkait dengan filosofisnya, di situ ada teologis, ontologis dan macam. Lalu yang kedua ada aspek terkait dengan teori, ya, teorinya bahwa penegak hukum polisi adalah bisa menyidik semua tindak pidana, tapi kenyataannya adalah limitatif dalam tertentu, itu juga dalam undang-undang. Yang ketiga adalah aspek daripada konflik of norm atau konflik daripada hukum itu sendiri. Ada perbenturan di sana. Nah, kami merekomendasikan di dalam buku ini bahwa harus ada satu upaya minimal khususnya di dalam penyidikan tindak pidana pemilihan kepala daerah pasal 177 sampai dengan 198A ini, Polri tidak bersifat reaktif tetapi bersifat proaktif. Jadi undang-undang yang mensyaratkan di 881 maupun 2002 tadi itu bisa menerima semua laporan yang ada. Tetapi sentra Gakumdu ini juga sangat penting. Kita perlu berdayakan dan optimalisasi pada saat nanti menyamakan pemahaman terkait dengan bagaimana penanganan daripada tindak pidana pilkada itu sendiri. Berapa lama Pak? Saya ini hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun kita garap kemarin, dan terakhir kami juga sudah mendapat persetujuan dari Bapak Kapolri, juga Bapak Kapolri Jawa Timur, dan alhamdulillah ini juga ada sambutan dari Bapak Menko Polhukam dan juga mantan Ketua DKP Bapak Prof. Jimli Sidiki, juga dari Bapak Rektor Universitas Wijaya dan juga Dekan Fakultas Hukum. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Jalan Donator kami, Profesor Sudarsono, dan juga Pak Profesor Fadli yang telah mengedit apa yang telah kami tuliskan. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi Bawaslu, KPU maupun juga kejaksaan maupun juga kepolisian, bagaimana nanti menyikapi untuk ini masih ada pilkada yang akan kita jelang berikut ini, dan sampai sekarang undang-undang ini belum dilakukan revisi sama sekali. Bagaimana kita mengoptimalkan sentra Gakumdu ini? Oh gitu, ya nanti izin teman-teman, nanti saya bagikan buku. Ini kan karena buru-buru kemarin, nanti baru di akhir Juni nanti selesai semua. Nanti mau izin saya kirim satu-satu teman-teman. Ya, nanti dari kami dari ini ya.